Pemakaman jasad Pak Maheru berjalan lancar. Tak banyak orang yang menghadiri acara tersebut, hanya ada beberapa teman dekat dan juga pihak kepolisian. Naola masih memeluk lutut di depan makam sang papa, air matanya masih menetes satu persatu. Dante ikut berjongkok di samping gadis itu. Di belakang mereka ada Dikta dan Zeni yang juga ikut. Tak lupa pula Bu Warsati yang berdiri menatap keadaan Naola yang tak karuan. Gadis itu sangat kacau luar dalam. Dante duduk di samping Naola tanpa bersuara. Ia tahu, gadis itu tak butuh kata-kata penyemangat di saat seperti itu. Ia hanya butuh seseorang yang menjadi tempatnya bersandar dan berlindung. Gerimis mulai datang, Dante mengembangkan telapak tangan agar bisa melindungi Naola. "Ayo, kita pergi." Dante membantu Naola berdiri. Gadis itu juga tak berontak lagi seperti pertama kali. Keduanya berjalan biasa saja ketika yang lain berlari ke dalam mobil. Dante menutup pintu mobil dan menghidupkan mesin. Di sampingnya ada Naola yang menatap kosong ke arah depan. Dante membuang napas berat dan mulai melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah Dante, suasana masih sunyi seperti baru berangkat tadi. Zeni dan Dikta juga ikut ke rumah itu untuk menghibur dan menemani Naola. Namun, baru saja mereka turun Naola langsung menyuruh pulang. "Kalian pulang aja." Gadis itu menatap Dante. "Om, tolong antarkan mereka." Lalu ia masuk ke rumah diikuti oleh Bu Warsati. Dikta dan Zeni saling berpandangan, sedangkan Dante menghela napas panjang. Pria itu kembali masuk ke mobil dan meminta mereka segera naik dan diantar pulang. Setelah kepergian mereka, Naola menjatuhkan diri di lantai. Air matanya kembali mengalir deras. Ia tak bisa membayangkan bagaimana hidupnya di masa depan tanpa ada satupun orang tua. Ia memikirkan jika dirinya lah orang paling malang di dunia ini. "Naola." Bu Warsati ikut berjongkok di samping Naola. Wanita itu memeluk gadis itu dan mengusap bahunya dengan lembut. Ia juga ikut merasakan betapa sakitnya di posisi Naola saat ini. Tak ada yang bisa dilakukan selain berada di sisinya dan menguatkan setiap saat. "Jangan sedih, papa kamu juga pasti nggak bahagia kalau kamu nangis terus." Naola menyeka sudut matanya dan memeluk Bu Warsati erat. "Jangan tinggalkan Nao, ya, Bu." Gadis itu menenggelamkan wajahnya di dada Bu Warsati. Wanita itu tersenyum manis dan menganggukkan kepala. "Ibu nggak akan pernah meninggalkan kamu." Dante telah mengantarkan Zeni dan Dikta kembali ke rumah mereka masing-masing. Dante bersiap akan kembali ke rumah. Namun, detektif yang disewa menelepon dan memberitahukan jika ia memiliki bukti yang kuat atas meninggalnya Pak Maheru. Dante segera memutar mobil dan melaju kencang ke arah kantor polisi karena mereka sudah berkumpul. Hati Dante senang karena setidaknya ia bisa melakukan sesuatu yang membuat sedikit beban Naola berkurang. Sesampainya di tempat, ia langsung menemui orang-orang yang bersangkutan. Dante menatap beberapa benda yang telah dibungkus plastik bening. "Ini?" Dante menunjuk ke arah plastik yang berisi sandal jepit berwarna hitam. "Ini kami temukan di jalan menuju TKP." Dante menganggukkan kepalanya. "Kami juga punya saksi yang kuat, yang melihat kejadian itu. Namun, sayang sekali dia sedang dirawat di rumah sakit saat ini." "Apa?" Dante tercengang. "Benar-benar ada saksi? Berarti..." Dante menghela napas lega. "Siapa saksinya, Pak?" Pak polisi menyodorkan sebuah foto wanita yang tengah berada di brankas. Seluruh wajahnya diperban. Dante mengerutkan dahi, ia tak dapat mengenali orang tersebut. "Saya tidak kenal." Ia mengembalikan foto itu pada Pak polisi. "Tapi dia kenal dekat dengan korban. Kami mendapat pengakuan itu dari suami saksi. Apa saya bisa bertemu dengan suaminya?"
Saya ingin tahu siapa yang jadi saksi itu. Kalau dia kenal dekat dengan keluarga korban, artinya dia juga kenal saya. Dante tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bertemu dengan siapapun yang berkaitan dengan kasus Pak Maheru. Dante akhirnya diizinkan ke rumah sakit, tetapi tetap diawasi oleh pihak polisi. Di depan ruangan tersebut juga ada salah satu polisi yang menjaga keamanan. Aslinya Dante tak tahu apa tujuan mereka, ia hanya maklum karena ada saksi di dalam sana. Dante membuka pintu, seorang pria yang tengah duduk di kursi samping berangkar tersentak dan langsung berdiri. Pria itu tampak takut melihat Dante yang berbadan tegap. Saya Dante, ucapan Dante terpotong ketika pria tadi malah tersenyum kegirangan. Kamukah orangnya? Air mata pria itu menetes berbarengan dengan senyuman di bibirnya. Saya sudah lama mencari kamu. Dante kebingungan. Apa Bapak kenal saya? Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak, tapi istri saya pasti mengenal kamu. Dante ikut menoleh ketika pria itu menunjuk wanita yang ada di berangkar. Dante berjalan perlahan untuk melihat siapa yang terbaring itu. Tatapan Dante berubah nanar, cairan bening mengalir ke pipinya karena terharu. Itu benar-benar Bi Araya, wanita yang selalu membantunya sejak dulu. Namun, beberapa waktu belakangan mereka hilang komunikasi karena banyak hal yang menimpa keluarga Naula. Bibi Ayara. Suara Dante tergagap. Pria itu menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ia menangis di sana. Jarang sekali ia mengeluarkan air mata, tetapi kali ini benar-benar terasa berbeda. Saya suami Araya. Beberapa waktu lalu dia ingin berkunjung ke rumah kalian, ia sangat merindukan Non Naula. Tapi di jalan ia bertemu dengan orang-orang yang menyakiti majikannya. Istri saya benar-benar berani, tapi dia ketahuan dan diserang. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar. Air mata tak lagi bisa dibendung. Untungnya saya memasang GPS di ponselnya. Jadi saya bisa mencari karena dia tak pulang-pulang. Maaf. Dante berjongkok di samping berangkar. Ia menatap wajah yang penuh dengan perban putih itu. Cepat sembuh, Bi. Naula akan semakin hancur kalau tahu Bibi kayak gini. Dia akan sangat sedih, jadi segeralah bangun dan temui dia. Dia butuh Bibi di sisinya. Mas Dante, panggil Roni, suami Bi Araya. Dante menoleh dan melihat pria itu. Roni mengambil tas hitam kecil yang terletak di atas meja. Ia mengeluarkan sebuah ponsel berwarna merah muda. Istri saya minta ini diberikan pada kamu, Mas. Roni menyodorkan benda itu pada Dante. Dante menerima benda itu dan menatapnya lama. Mungkin di sana ada bukti kuat yang akan membantu menyelesaikan kasus ini. Roni berucap dengan yakin. Dante menghidupkan ponsel itu. Ia mencari daftar video. Mata lelaki itu melebar ketika melihat dan mendengar rencana pembunuhan itu berasal dari seorang wanita yang selama ini telah dihindari. Dante mengusap wajahnya kasar. Wanita ini. Dante meremas tangannya. Dante membuka video lain. Ternyata Bi Araya mengikuti orang suruhan itu. Sehingga ia bisa merekam banyak kejadian dan pembicaraan mereka. Dante bergegas menyimpan ponsel itu ke dalam saku celananya. Saya harus pergi sekarang. Dante pamitan dan keluar dari ruangan itu. Di depan masih ada polisi yang menjaga. Dante mengeluarkan ponsel miliknya dan menghubungi pihak polisi. Mengatakan jika ia punya bukti yang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa selamat, Ina. Dante menahan gejolak amarah yang membara di dadanya. Ia tak sabar menunggu wanita itu hancur seperti yang telah dilakukan pada orang lain. Ina duduk santai di depan rumah dengan beberapa asisten menjaga di sebelahnya. Perempuan itu bak ratu yang tengah melakukan istirahat. Mata Ina tertutup,
Tetapi senyumnya mengembang karena merasa ia adalah orang yang paling bahagia saat ini. Penghalang di hidupnya telah musnah dan tak akan ada yang merebut apapun darinya. "Nona," panggil seseorang dengan napas terengah-engah. Ina membuka mata dan menatap wanita yang mengganggunya dengan tajam. Tangan Ina bergerak mengambil gelas berisi air dari atas meja dan menyiramkan ke wajah wanita itu. Para pembantu itu tak kaget lagi, itu hal biasa terjadi. "Maaf, Nona, tapi ada poli." Belum sempat wanita itu selesai berbicara, beberapa polisi muncul di depan mereka. "Kami mendapat surat tugas penangkapan Bu Ina." "Apaan? Gue nggak ada salah apa-apa, ngapain ditangkap?" Ina berdiri dan hendak melarikan diri. Namun, 2 orang polisi berhasil meringkus dan memborgolnya. "Gue nggak salah apa-apa." Ina memberontak. "Jelaskan nanti di kantor." Mereka membawa paksa wanita itu. Sesampainya di kantor polisi, Ina masih saja mengelak dan berniat melarikan diri. Ia dimasukkan ke dalam sel. Wanita itu berteriak meminta agar mereka melepaskannya karena ia tak melakukan kesalahan apapun. Seorang pria muncul dengan senyum sinis di hadapannya. "Dante, tolongin gue. Gue nggak tahu kenapa mereka bawa gue ke sini. Dante, tolong keluarkan gue dari sini." Ina mengeluarkan tangan dan meraih tangan Dante. Dante menepis tangan wanita itu dan tersenyum semakin lebar. "Tapi saya tahu kenapa kamu dibawa ke sini. Saya tahu apa kesalahan kamu." Pria itu kemudian meninggalkannya sendiri. "Jangan ngada-ngada kamu, ya. Aku nggak punya salah apa-apa." Pekik Ina kencang. Dante sudah menyerahkan bukti pada pihak polisi dan mereka akan segera memproses hal tersebut. Dante bernapas lega karena akhirnya ia bisa menemukan penjahat yang merusak kebahagiaan orang yang dicintai. Dante kembali ke rumah setelah sore menyapa. Ia lupa mengabari ke rumah, ditambah ponselmu kehabisan daya. Pria itu langsung melaju dengan kencang sebelum 2 wanita di rumah cemas. Sesampainya di depan rumah, Dante mendengar tangisan. Pria itu berlari masuk dan memanggil Naola dan ibunya. "Ibu, Naola." Tangis itu tak terdengar lagi. Naola berlari ke arah Dante dan memeluknya erat. Bu Warsati juga mengikut dari belakang. Matanya sudah sembab. "Ada apa ini?" tanya Dante khawatir. Bu Warsati menyeka sudut matanya. "Kami sangat khawatir sama kamu. Kamu nggak bisa dihubungi dan nggak menghubungi kami. Kami takut terjadi sesuatu." Dante menggelengkan kepala dan mengusap wajah sang ibu. Naola masih terisak-isak di pelukannya. "Nau udah nggak punya siapa-siapa lagi. Jangan pernah tinggalkan Nau." Dante tersenyum kecil dan menganggukkan kepala. "Tidak akan." "Sebenarnya kamu dari mana, sih?" tanya Bu Warsati. Naola juga penasaran dengan jawaban Dante. Ia melepaskan pelukan dan menatap pria itu dengan serius. Dante membuang napas berat dan mengajak mereka untuk duduk bersama di sofa. Dante mengambil napas pelan sebelum ia bercerita. "Kami udah menemukan pembunuhnya." Naola dan Bu Warsati saling menoleh. Keduanya sontak berpegangan tangan. Dan menunggu Dante memberitahukan siapa pelaku yang tak punya hati nurani itu. Lagi-lagi Dante menghela napas. Ia menatap Naola dan Bu Warsati. "Ina." Satu nama yang disebut membuat mereka terhenyak. Bahu Naola terjatuh, tubuhnya sontak lemas semuanya. Tak beda jauh dengan Bu Warsati yang kaget karena tak menyangka jika Ina pelaku kejam itu. Selama ini ia begitu menghormati karena perempuan itu banyak membantu di masa lalu. "Dia?" Naola tersenyum diiringi air mata. "Kenapa dia melakukan itu? Apa salah Papa sama dia? Selama ini, Papa udah nampung dia, beri dia segalanya.
Tapi apa? Naola hendak berdiri, tetapi tubuhnya tak sanggup menopang. Gadis itu terjatuh di lantai dan tak sadarkan diri. Naola. Hari ini Naola memutuskan tidak sekolah dan menjenguk Bi Araya di rumah sakit. Setelah mendengar kabar jikalau Bi Araya adalah saksi kuat dalam kasus itu membuat ia semakin patah hati. Apalagi tahu jika mereka juga menyerang wanita itu. Naola ke rumah sakit ditemani Dante, tetapi pria itu pergi ke kantor polisi setelah mengantar Naola karena ada sesuatu yang harus diurus. Naola menggenggam tangan Bi Araya dan menangis sesenggukan. Ia merasa bersalah pada wanita itu. Bibi, bangun. Nao nggak mau lihat Bibi kayak gini. Nao mau Bibi kembali kayak dulu, kangen sama Bibi. Tiba-tiba jemari Bi Araya bergerak, Naola tersentak. Bi Araya. Gadis itu menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Naola berlari keluar dan memanggil dokter. Dokter. Dokter dan suster pun berlari ke dalam. Naola keluar dari ruangan tersebut. Beberapa menit berlangsung mereka di sana, Naola menunggu dengan cemas. Dokter pun keluar dengan senyum merekah. Gimana keadaan Bi Araya, dok? Tangan Naola meremas ujung bajunya karena cemas. Keadaan Bu Araya sangat membaik. Apa, dok? Suami Bi Araya muncul di belakang dengan wajah kaget bercampur senang. Iya, Bu Araya akan segera sadar. Sepertinya gadis ini berpengaruh besar dalam hidupnya. Dokter tersenyum ke arah Naola dan pamitan. Suami Bi Araya mendekati Naola. Terima kasih, Non, udah datang ke sini. Berkat Non Naola, keadaan istri saya sekarang membaik. Pria itu mengatupkan tangan dan memberi hormat pada Naola. Gadis itu terpaku hingga suami Bi Araya masuk ke dalam kamar itu. Naola berdiri dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Matanya perlahan berkaca-kaca dan bibirnya bergetar. Namun, ia berusaha menahan agar tetap tenang dan tak menangis. Gadis itu menarik napas panjang dan ikut masuk. Beberapa jam berlalu, Naola masih di rumah sakit menunggu dijemput oleh Dante. Suami Bi Araya sudah menawarkan beberapa makanan, tetapi tak satu pun yang disentuh. Gadis itu tampak mencemaskan sesuatu saat ini. Non, makan dulu. Mas Dante pasti datang jemput Non. Suami Bi Araya tak menyerah begitu saja. Nanti Non sakit, Mas Dante pasti sedih. Bi Araya juga, Non tahu kalau mereka sangat sayang sama Non Naola. Naola menoleh dan menatap Bi Araya. Naola banyak merepotkan mereka, Pak. Dari Om Dante, Bi Araya, Bu Warsati. Semua jadi nggak bahagia karena Naola. Suami Bi Araya menggelengkan kepala. Jangan mikir aneh-aneh, Non. Ini semua takdir, nggak ada yang mau hal buruk terjadi. Semua orang mau hal-hal baik aja. Tapi kita juga harus sadar, kalau kita ini manusia, ada Tuhan yang mengatur semua. Naola menundukkan kepala. Udah, makan dulu ini. Biar nggak sakit. Naola akhirnya menerima nasi kotak yang disodorkan. Suami Bi Araya tersenyum lega. Itu masih hangat. Naola menganggukkan kepala setuju setelah membuka kotak itu. Di balik pintu yang terbuka sedikit, Dante mendengar semua pembicaraan mereka. Ia mundur dan menutup rapat kembali pintu tersebut. Pria itu menarik napas dan mengembuskan secara perlahan. Setelah beberapa menit berlalu, pria itu kemudian mendorong pintu dan masuk. Ia mengembangkan senyuman karena melihat Naola sudah makan. Gadis itu langsung berdiri menyambut kedatangan Dante. Om Dante. Naola memeluk pria itu erat. Beberapa waktu terakhir ia seperti orang yang takut kehilangan. Ia selalu memeluk Dante ketika ia kembali, seolah ia merasa takut tak bertemu lagi. Aku baik-baik aja.
Dante mengusap kepala Naola dengan lembut. Naola melepaskan pelukan dan mengembangkan senyuman manis. "Gimana perkembangan kasusnya, Mas?" tanya suami Bi Araya. "Gimana kabar Bi Araya?" Dante mengalihkan pembicaraan. "Kata dokter sudah membaik berkat kehadiran Non Naola," kata pria itu sumringah. Dante menatap Naola dan tersenyum lebar. Pria itu mengusap kepala Naola dengan lembut. Dante berjanji akan selalu ada untuk gadis itu sepanjang hidupnya. Tak akan dibiarkan siapapun menyakitinya. Sidang putusan hukuman untuk Ina akan berlangsung dalam beberapa hari lagi. Jika keadaan Bi Araya sudah membaik, besar harapannya bisa ikut di sidang tersebut. Dante juga ingin melihat bagaimana ekspresi kekalahan Ina. Ingin melihat bagaimana wajah pembunuh dari Papa Naola itu. "Om," panggil Naola. Iya." Dante menatap Naola yang juga menatapnya. Naola mau ikut di sidang nanti. Dante agak kaget, tetapi kemudian ditutupi dengan senyuman. Sebelumnya Naola menolak untuk ikut karena tak sudi melihat wajah Ina. Entah apa yang membuat gadis itu berubah pikiran, tetapi itu hal baik untuk membantu tambahan saksi mereka. Saat mereka tengah senang karena Naola ikut sidang, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Saat itu Bi Araya tiba-tiba memanggil Naola. Mereka semua kaget bercampur senang. "Non Naola." Ketiganya menoleh ke arah berangkar dan melihat Bi Araya telah membuka mata. Naola segera mendekat dan memeluk wanita itu. "Bibi." Gadis itu berteriak antara senang dan terharu. "Non, jangan tekan kayak gitu." Suami Bi Araya cemas karena Naola memeluknya terlalu erat. Naola melepaskan pelukan dan mundur sedikit. "Maaf." Bi Araya tersenyum lebar. Ia mengangkat tangan Naola dan memeluknya. "Bibi kangen banget sama Nonau." Naola menganggukkan kepala karena ia juga merasakan hal yang sama. Dua pria yang ada di situ seolah-olah tak ada karena mereka hanya asyik berdua saja. "Kamu nggak pulang?" tanya Dante memancing. Naola menoleh dan terdiam sesaat. Ia seperti bimbang untuk pulang atau tinggal. Gadis itu memasang wajah memelas dan menatap Bi Araya. "Kalau Naola pulang, Bibi nggak apa-apa, kan?" Bi Araya terkekeh kecil. "Nggak apa-apa, Non. Ada suami Bibi yang setia menemani." Naola pun menganggukkan kepala setuju. "Kalau gitu Naola pulang ya, Bi. Besok datang lagi." Naola dan Dante akhirnya pulang ketika malam telah tiba. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 7. Di dalam mobil Naola tampak lebih rileks daripada ketika mereka tiba tadi. "Bisa pinjam ponsel kamu bentar? Ponselku mati habis daya, ini baru mau charger. Aku harus kabari ibu kalau kita baik-baik aja." Naola menganggukkan kepala dan mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dante terpaku pada layar utama ponsel, bibirnya dikulum agar bisa menahan senyum yang hampir keluar. Dante kemudian memanggil sang ibu dan memberitahukan jika mereka akan segera pulang. Setelah itu, Dante mengembalikan ponsel itu ke Naola. Saat Naola membuka ponselnya, ia melotot dan menatap ke Dante. "Om, lihat fotonya." Dante pura-pura tak tahu. "Foto apa? Aku kan cuma nelepon. Mana sempat lihat foto-foto?" Ia berkata sambil melajukan mobil. "Bukan, loh, tapi foto ini." Naola tak menyelesaikan kalimatnya. Ia memukul bahu Dante. "Om lihat, kan? Pura-pura nggak tahu. Jelas-jelas itu wallpaper utama Nau." Dante akhirnya tak bisa menahan tawa dan meledakkannya. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan karena Naola tak berhenti memukul lengannya. Naola kan malu." Gadis itu membalikkan badan dan melipat kedua tangannya di depan dada.
Dante meraih tangan gadis itu dan menggenggamnya erat. Naola terbawa suasana dengan tatapan pria itu. Gimana kalau kita foto bareng aja, jadi kamu gak perlu capek edit kayak gitu. Sini. Dante mengambil ponsel yang masih ada di tangan Naola. Pria itu membuka kamera dan mulai bergaya. Satu kali lagi, tapi ini kamu yang pegang. Dante menyodorkan ponsel pada Naola. Gadis itu tak menolak dan bersiap mengambil gaya. Jepretan terakhir membuat Naola membeku karena Dante mencium pipinya. Ia merona dan menundukkan kepala. Kok pipi kamu merah? Perasaan di luar dingin, deh. Dante malah menggodanya. Om Dante. Naola mengalihkan pandangan dan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dante terkekeh kecil dan menarik Naola hingga wajah mereka sangat dekat. Naola spontan menutup matanya, sedangkan Dante tak bisa menahan senyuman. Kenapa kamu tutup mata? Tanya lelaki itu iseng. Naola pun membuka matanya secara perlahan dan ia melotot ketika Dante masih ada di depan wajahnya. Terima kasih karena telah mencintaiku, ujar Dante lembut. Naola tak bisa berkata-kata. Matanya tak lagi besar seperti sebelumnya. Dante mengusap wajah Naola lembut, kemudian merengkuh gadis itu ke dalam pelukannya. Keduanya terhanyut dalam indahnya rasa cinta yang menggebu di dalam dada. Sidang putusan hukuman untuk Ina berjalan sesuai dengan rencana. Saksi yang hadir juga sangat mendukung. Naola dan Bi Araya saling bergenggaman tangan. Mereka mengungkapkan segala yang berkaitan dengan wanita yang telah melakukan kejahatan pada keluarga mereka. Ina awalnya merasa senang karena tak ada saksi yang bisa membantu Dante. Sayang sekali, ekspektasinya jauh melenceng. Orang-orang suruhan yang telah diminta pergi jauh pun bisa mereka bawa kembali ke hadapannya. Ina menangis meminta pengampunan. Ia bersujud di depan kaki Naola. Tetapi gadis itu tak sedikit pun peduli. Ia mengalihkan pandangan ke arah lain. Pergi jalani hukumanmu. Naola menepis tangan Ina yang memegang sepatunya. Gadis itu meninggalkan tempat itu diikuti oleh Bi Araya dan sang suami. Ina kini mendatangi Dante, perempuan itu masih mencoba meminta bantu. Dante berjongkok di depan wanita yang pernah menghiasi hari-harinya. Pria itu tersenyum kecil. Kamu tahu segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kita sama-sama belajar itu dulu di bangku sekolah. Tapi kamu dibutakan oleh nafsu, sehingga kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik. Dante berdiri dan menghela napas panjang. Dante! Ina berteriak histeris, tetapi polisi langsung menyeretnya masuk ke sel. Ina dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun dan sejumlah denda lainnya. Ina masih memberontak bahkan ketika ia telah dimasukkan ke ruang tahanan. Ia dikelilingi oleh beberapa wanita lain yang melakukan hal sama dengannya. Ina menangis dan memeluk lututnya di dekat pagar besi. Halah, penjahat kalau udah masuk sini kayak orang benar aja. Salah satu dari mereka berceletuk. Ina berhenti menangis dan menoleh ke arah sumber suara. Emosinya yang belum selesai jadi, kini punya tempat untuk dilampiaskan. Ina berdiri dan menyerang orang itu seperti orang gila. Mereka tak terima temannya diganggu pun berbondong-bondong menyerang Ina. Wanita itu terhempas tak berdaya, wajahnya penuh dengan memar. Lo masih baru di sini. Lo belum tahu kekuatan kita, ya? Detik ini juga lo bisa mati di tangan kita. Mereka bergantian menunjang tubuh tak berdaya Ina, lalu kembali ke tempat masing-masing. Ina terkapar di lantai. Dalam ruangan itu masih terdengar omelan yang membuat telinganya sakit, tetapi ia tak punya daya untuk bergerak. Ada apa ini ribut-ribut? Kalian membuat masalah lagi. Seorang petugas muncul dan membuka pintu.
Ia memeriksa keadaan Ina yang sungguh sangat mengenaskan. Ia memanggil satu temannya lagi dan mereka membawa Ina keluar untuk diperiksa lebih rinci. Hanya luka memar, mungkin dia terlibat pertengkaran dengan preman-preman itu. Berikan dia obat ini dan pindahkan dia ke sel lain. Ina bisa mendengar semua itu, tetapi ia tak bisa menggerakkan bibirnya. Tubuhnya terasa sangat menyakitkan sehingga rasanya lebih memilih mati saja. Ayo, bawa dia. Mereka menyeret Naola ke sebuah sel yang tak terlalu banyak orang. Di sana wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Namun, tampak mereka lebih pendiam. Ina terduduk dan menangis sesenggukan. Ia merasa penyesalan terlalu lama datangnya. Ia tak bisa melakukan apapun sekarang. Maafin aku, Bu, Ayah, ujarnya pelan. Di saat yang seperti itu ia ternyata bisa mengingat kedua orang tuanya yang telah lama ditinggalkan dan tak dipedulikan.